Baik, selamat pagi Bung James, teman-teman dan saudara sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Filsafat Manusia yang ingin membawa materi tentang alienasi yang beranggotakan Maria Christina, saya sendiri Marcelio dan juga Muhammad Zikri akan membawakan materi tentang alienasi yang akan kami berikan. Baik, untuk pertama-tama mungkin kita bisa menanyakan pendapat dari Maria mengenai apa itu alienasi sendiri. Jadi menurut Maria gimana nih alienasi itu sendiri, sebenarnya apa sih pengertiannya menurut Maria? Oke, terima kasih Marcelio untuk lemparan pertanyaannya. Nah, jika membahas terlebih dahulu apa itu alienasi, mungkin pertanyaan pertama yang ada di pikiran kita sebagai manusia, apa itu alienasi? Kemudian jika kita membaca nih dari pemikiran para filsuf dan dari berbagai sumber bacaan yang ada di internet maupun ada di buku, maka alienasi sendiri mengandung arti yaitu rasa keterasingan pada diri kita karena kurangnya ekonomi atau karena memiliki kelas sosial yang rendah. Dan biasanya ini terjadi pada kaum proletar. Nah, kemudian mengapa kaum proletar dapat mengalami alienasi? Kenapa bukan kaum kalangan atas? Hal ini disebabkan karena meskipun mereka sudah bekerja keras dan sekuat tenaga, akan tetapi kita juga bisa melihat nih secara langsung di kehidupan sehari-hari, pasti hasil pekerjaan mereka selalu diambil lebih banyak oleh kaum kapitalis. Contoh nih, antara kepala proyek dengan pekerja proyek. Untuk pekerjaan tentu lebih banyak dilakukan oleh pekerja proyek, dan beban mereka lebih berat dibanding dengan kepala proyek. Sementara untuk hasil yang didapatkan baik berupa uang maupun barang tentu lebih banyak diambil oleh kepala proyek. Nah, untuk alienasi ini ada satu filsuf yang membahasnya, yaitu filsuf yang terkenal bernama Karl Marx. Karl Marx dapat mengungkapkan gagasan ini dikarenakan dia sendiri kecewa melihat orang-orang yang begitu memiliki jiwa kapitalis tinggi. Mungkin ini akan dijelaskan di obrolan-obrolan berikutnya. Oke, saya juga mau lempar pertanyaan untuk Marcelio nih. Iya, boleh. Tadi kan udah dibahas apa itu definisi dari alienasi. Iya, nah, betul. Kemudian apa saja sih bentuk dan jenis dari alienasi? Oke, baik. Terima kasih Maria atas pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, ada berbagai macam bentuk dari alienasi ya tentunya, yaitu misalnya alienasi dari hasil produksi, alienasi dari kemanusiaan, alienasi dari manusia lainnya, atau bisa juga alienasi dari diri sendiri ya. Nah, intinya yang akan dijelaskan secara detail dan singkat ialah yang pertama, alienasi dari hasil produksi merupakan kondisi di mana seseorang merasakan keterasingan terhadap barang hasil produknya sendiri. Contohnya itu apa? Contohnya seperti seorang penjahit yang akan memproduksi baju berdasarkan desain dan cara pembuatan berdasarkan pemilik modal. Tentu ini jelas membuat kondisi si penjahit tuh merasa terasingkan gitu dari hasil pekerjaannya sendiri karena desain, cara pembuatan, serta pendapatannya lebih besar dikelola dan dimiliki oleh si pemilik modal. Jadi ya bayangkan saja si penjahit sudah seperti mengeluarkan effort yang besar tetapi dia merasa terasingkan dari pekerjaannya sendiri gitu kan. Nah, terus yang kedua, alienasi dari proses produksi cukup sama maknanya dengan alienasi dari hasil produksi lainnya. Contohnya seperti perancang busana yang dimana untuk membuat hasil desainnya dibuat oleh orang lain dan bukan si perancang busana sendiri. Dengan kata lain, dia seperti tidak sadar tentang hal yang akan dia lakukan gitu loh. Jadi letak alienasinya ada di situ. Baik, lanjut untuk selanjutnya ya.
yakni alienasi dari kemanusiaan, yang merupakan rasa keterasingan yang dimiliki oleh seseorang dengan kondisi di mana dia merasa asing dengan dirinya sendiri. Berarti ini lebih ke individu ya, ke subjektif lah, pengalaman subjektif. Kelompok kami mengatakan ini hampir sama dengan kondisi krisis eksistensialisme ya. Kalau pernah dengar istilahnya itu sama seperti itulah, mirip-mirip dari diri manusia. Karena ya yang merasakan hal ini seperti merasa terasing, bahkan mempertanyakan dirinya sendiri gitu. Lalu selanjutnya lagi ialah alienasi dari manusia lainnya, atau bisa dibilang juga alienasi dengan lingkungan sosial dan dengan orang-orang lain lah gitu ya, dengan bergaul. Yakni yang merupakan rasa keterasingan yang dimiliki oleh seseorang dengan kondisi di mana dia merasa asing dengan manusia lainnya atau manusia sekitar. Kelompok kami mengatakan ini seperti kondisi manusia antisosial karena takut untuk menjalin hubungan dengan manusia lain atau memiliki ketidakpercayaan, bahkan terasa asing jika berelasi dengan orang lain. Sebelum sampai materi selanjutnya, tanggapan sedikit nih. Kalau menurut saya, alienasi dari kemanusiaan dan juga alienasi dari manusia lainnya itu ada hubungannya, karena dengan kita mengalami krisis eksistensialisme, maka secara otomatis kita seperti takut untuk bersosialisasi. Menurut Maria gimana? Itu benar gak kira-kira tanggapannya seperti itu? Atau ada pendapat lain atau memang sama? Ya benar sih, sama, setuju banget. Iya ya, benar ya berarti ya. Oke. Terus kalau menurut Maria sendiri nih, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kedudukan alienasi dalam filsafat manusia itu apa sih kira-kira? Oke, seperti yang udah dijelaskan tadi, baik dari definisi maupun bentuk dan jenis dari alienasi. Kalau alienasi itu merupakan salah satu topik yang sangat berkaitan dengan pembahasan ranah filsafat. Dan konsep alienasi tadi juga sudah dijelaskan, sedikit banyak berkaitan juga dengan konsep kapitalisme. Seperti yang kita ketahui nih, konsep kapitalisme dapat dikatakan sebagai paham ideologi yang muncul dari salah satu sistem ekonomi yang meyakini bahwa ada modal yang dimiliki oleh perorangan maupun sekelompok orang yang di dalam masyarakat dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Baik. Singkatnya, paham kapitalisme ini berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dalam masyarakat yaitu terdapat pada kaum borjuis atau sang pemilik modal. Sementara kekuasaan terendah terdapat pada kaum buruh, yang dimana mereka bekerja untuk menghasilkan keuntungan bagi para kaum borjuis. Bagi Karl Marx sendiri, kapitalisme cenderung dapat menghasilkan suatu keadaan di mana kaum buruh dapat mengalami rasa keterasingan dalam masyarakat borjuis. Hal ini meliputi keterasingan dalam hasil kerjanya, keterasingan dalam aktivitas kerjanya, serta keterasingan dari dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian tidak hanya sampai di situ nih. Sebenarnya pengertian mengenai alienasi ini sendiri memiliki berbagai ragam pengertian sangat kompleks, di mana filsuf yang membahas yaitu Feuerbach dan juga Form. Masing-masing mereka memiliki pengertian mengenai konsep alienasi yang berbeda-beda. Feuerbach berpendapat bahwa konsep keterasingan atau alienasi itu sendiri tercipta karena manusia lebih menekankan proyeksi mengenai esensi dirinya sendiri ke dalam imajinasi ketuhanan. Selain itu, untuk Karl Marx lebih menekankan bahwa alienasi merupakan sebuah karakteristik dari ekosistem produksi tertentu, yaitu kapitalisme. Hingga Fromm yang merupakan seorang psikoanalisis yang beranggapan bahwa alienasi dapat disamakan dengan kegiatan pemberhalaan. Nah, melalui penjabaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa alienasi dapat digunakan sebagai bahan introspeksi terhadap diri sendiri mengenai tindakan-tindakan apa yang sebelumnya pernah kita lakukan,
sedang kita lakukan atau yang selanjutnya akan kita lakukan. Dengan mengintrospeksi tindakan-tindakan kita, maka hal tadi diharapkan dapat membuat kita sadar secara penuh atas dasar apa kita melakukan tindakan tersebut, serta tindakan tersebut dapat sesuai dengan tujuan atau keinginan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Baik. Dengan kata lain nih, kita dapat menaruh kedudukan alienasi tersebut sebagai permasalahan yang bersifat ontologis dalam ranah filsafat manusia. Dikarenakan alienasi itu sendiri sering membahas atau mempertanyakan mengenai hakikat sesungguhnya, tindakan konkret apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai manusia, agar selama hidup kita dapat terhindar dari perasaan tersiksa. Nah, mau tanya nih pendapat dari Marcelio. Ya, Kalau menurut filsuf Fromm tadi kan alienasi sama dengan pemberhalaan. iya, Setuju betul. nggak sih sama pernyataan itu? Karena terkadang kita lihat tadi para kalangan bawah mereka merasa terasing dari barang buatannya sendiri, mungkin karena mereka memberhalakan hasil karyanya tersebut. Bagaimana? Oke, terima kasih Maria atas pertanyaannya. Jadi tadi poinnya ini ya, setuju nggak dengan pendapat Erich Fromm yang kalau alienasi itu sama dengan pemberhalaan gitu ya sebenarnya? Betul. Oke, kalau jujur sih sepertinya sedikit banyak saya juga berpikiran ke situ ya, karena pemberhalaan itu kan konsepnya seperti taruhlah kita menyembah patung atau sebuah barang-barang dan benda-benda lainnya yang dimana itu merupakan buatan dari manusia itu sendiri gitu. Jadi memang kita seperti yang Fromm katakan, kita seperti merasa teralienasi di situ. Jadi seolah-olah kita tidak sadar dengan akan apa yang kita buat dan kemampuan yang kita keluarkan gitu. Dikarenakan pada mengapa dia harus menyembah patung ketika itu buatan mereka gitu kan, kayak kerja 2 kali kan gitu kan ibaratnya. Iya. Ya, terus juga nih kalau dari si Feuerbach ya yang juga mengkritik si Hegel gitu yang tentang agamanya lah intinya ya. Jadi kalau menurut Feuerbach sendiri dia juga hampir mirip dengan Erich Fromm tuh, yang menganggap bahwa manusia yang beragama tuh menganggap agama itu sebagai alat untuk memproyeksikan keinginan-keinginan atau hasratnya ke dalam imajinasi ketuhanan. Jadi singkatnya itu ia berpendapat bahwa manusialah yang menciptakan Tuhan itu sendiri. Oh, tentu kalau Feuerbach sepertinya sedikit ekstrim ya dibandingkan dengan si Erich Fromm. Ya, jadi menurut dia tuh manusia menciptakan Tuhan itu sendiri melalui proyeksi hasrat serta keinginan-keinginannya, di mana hal itu memunculkan imajinasi dalam pikiran manusia yang membentuk suatu makhluk lain di luar manusia, yakni Tuhan itu sendiri dengan segala sifat kemahakuasaannya gitu. Terus latar belakangnya pemikirannya dari si Feuerbach itu sendiri dikarenakan ia mempercayai nih bahwa manusia itu lebih spesial dan berbeda dengan makhluk hidup lainnya ya, contohnya hewan gitu kan, yang dimana manusia memiliki kesadaran baik secara inner life maupun outer life, sedangkan hewan hanya memiliki kesadaran secara outer life gitu kan. Di dalam inner life-nya tersebut manusia seperti ini ya, contohnya kayak berdialog dengan dirinya sendiri gitu. Kayak Maria pernah kan tiba-tiba merenung gitu kan, kayak pernah. Iya, maksudnya manusia tuh menurut si Feuerbach kiranya lebih spesial karena dapat merenung lah, intinya begitu. Kalau hewan ya nggak bisa intinya begitu dia. Jadi menurut Feuerbach sendiri, kesadaran atau consciousness semacam itu memiliki sifat yang infinite atau tidak terbatas gitu. Dengan kata lain, ketika manusia menyadari akan suatu hal yang tidak terbatas, maka hal itu sebenarnya juga bagian dari ketidakterbatasan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri gitu. Untuk Feuerbach berpikiran seperti itu, sehingga dia juga menganggap bahwa objek yang ada di luar dari dalam diri manusia merupakan suatu cermin yang dapat digunakan untuk merefleksikan diri kita sendiri. Jadi melalui pemikirannya tersebut, akhirnya ia beranggapan bahwa manusia yang beragama tuh sebenarnya belum sampai pada tahap pemahaman yang seperti itu.
yang dimana hal itu terkadang membuat manusia tidak menjadi manusia yang seutuhnya dan membuat manusia teralienasi dari dirinya sendiri. Ya tentunya seperti mirip pendapat si Form tadi kan, cuma versi lebih ekstrimnya aja nih kalau ini itu sih. Oke, jadi kalau selanjutnya lagi nih ya, tadi sekarang gantian ya, berarti saya coba tanya buat Maria nih selanjutnya. Kalau menurut Maria tuh gantian dong, sekarang saya yang jawab. Oke. Iya. Iya benar-benar. sorry. Oke, ya nggak apa-apa. Karena asik diskusi kali ini ya. Iya benar. Ya berarti ini. Oke. Jadi kan udah dijelasin kan sedikit tentang makna alienasi dari filsuf. Nah, mau nanya lagi nih ke Marcelio. Iya betul. Secara lebih detailnya pemikiran para filsuf apa aja sih mengenai alienasi dan apa saja filsuf yang membahasnya? Siapa saja filsuf yang membahasnya? Ya. Oke. Baik. Terima kasih ya Maria ya. Sudah diingatkan juga. Oke. Jadi untuk masuk kepada pemikiran para filsuf, setidaknya tuh kelompok kami atau ya kita mengambil 3 filsuf lah ya. Contohnya ialah tadi salah satunya Feuerbach, terus si Karl Marx dan juga Erich Fromm ya. Yang dimana tadi ya Feuerbach sudah dijelaskan kan bahwa dia dari sisi keagamaan gitu kan, mengambil contohnya lah, mengambil contoh alienasi itu dari sisi keagamaan. Terus kita lanjut ke Karl Marx mungkin ya. Karl Marx seperti yang sudah tadi dijelaskan juga nih oleh Maria, yang dia tuh lebih ke sosial nggak sih? Kan kapitalisme tuh kayak sosial, kehidupan sosial gitu kan, mengatur sistem sosial gitu, struktural sosial. Ya jadi kalau menurut Marx itu sendiri tuh ada hubungan nih yang terjalin erat antara bekerja dan hakikat manusia. Akan tetapi hal itu disesatkan oleh konsep kapitalisme itu sendiri. Jadi ya paham kapitalisme kan yang tadi ya, kekuasaan tertinggi itu terdapat pada kaum borjuis. Yeah. Yang dimana hubungan itu menurut Marx tuh disesatkan gitu oleh para kaum kapitalisme gitu loh. Jadi ada kesesatan antara bekerja dan juga hakikat manusia gitu. Nah, menurut si Marx sendiri itu digambarkannya sebagai rasa terasingkan atau perasaan teralienasi. Dikarenakan kita tidak lagi melihat kerja sebagai pengungkapan suatu maksud dan tidak ada objektivasi di dalamnya gitu. Contohnya seperti yang Maria katakan di awal-awal yang tentang tukang jahit itu ya, tukang jahit, tukang desain. Kan iya. Betul kan? Seperti intinya dia tidak bisa mengungkapkan suatu maksud dan objektivasi lah. Lalu di dalam kapitalisme itu sendiri disusutkan menjadi alat bagi suatu tujuan, yakni untuk memperoleh uang gitu kan. Dengan kata lain, sistem kapitalisme yang berlaku dalam kehidupan manusia sedikit banyak membuat kita merasa teralienasi dari hakikat manusia itu sendiri. Mungkin kalau yang Marx singkatnya seperti itu ya pemikiran dia. Lalu yang terakhir ya si Erich Fromm sendiri yang merupakan dia tuh latar belakangnya seorang psikoanalisis kan, yang sekiranya terbilang cukup vokal juga untuk membahas alienasi di samping Marx dan juga Feuerbach gitu kan. Titik berangkat pemikiran Fromm itu sendiri karena sebenarnya dia ingin berusaha untuk menjembatani konsep alienasi dari ranah psikoanalisis ke Marxisme itu sendiri kan. Jadi bagi Fromm itu keterasingan manusia dalam historisitasnya lebih banyak ditimbulkan oleh ulah manusia itu sendiri. Menurutnya pula budaya modern membuat penyimpangan potensi manusia dari suatu kebaikan, yang dimana hal itu membuat manusia modern rentan mengalami berbagai macam krisis. Salah satunya ialah krisis eksistensial seperti yang sudah dibahas pada di bagian sebelumnya juga. Menurutnya alienasi dapat dipahami menjadi 2 arti, yakni positif dan juga negatif. Di mana dalam artian positif dapat digunakan sebagai kondisi yang dibutuhkan sebagai pembentuk proses kelahiran manusia atau introspeksi terhadap diri sendiri demi dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Lalu dalam artian negatif pula, alienasi dipahami sebagai suatu situasi ketika manusia tidak melakukan respons secara produktif terhadap situasi yang dihadapinya.
Menurutnya manusia modern telah dapat mencapai tahapan bebas dari, akan tetapi belum sampai pada tahapan bebas untuk. Bebas untuk di sini ialah untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menjadi produktif, dan untuk bangkit sepenuhnya menjadi manusia. Tidak lain dan tidak bukan yang menyebabkan kegagalan tersebut ialah berlakunya sistem ekonomi modern yang dicirikan dengan usaha peningkatan produksi yang terpusat pada modal atau ya sistem ekonomi kapitalis. Jadi singkatnya Erich Fromm mirip-mirip dengan si Karl Marx ya, yang menganggap bahwa kapitalisme itu ya merupakan suatu munculnya sikap alienasi terhadap manusia ya. Oke, baik, selanjutnya nih mungkin gantian lagi kali ya di tanya Maria lagi gitu ya. Menurut Maria sendiri nih, atau seperti kayak mewakilkan argumen kelompok ya. Jadi argumen kritis terhadap alienasi itu sendiri kira-kira seperti apa nih Maria? Nah, argumen kritis sendiri, sebelumnya kita udah tahu lebih dalam lagi kan, alienasi ini merupakan bagian dari eksistensialis manusia demi menjaga kita sebagai manusia dari krisis eksistensial, sehingga konsep manusia dan perkembangannya tidak sebatas hanya dibatasi oleh ideologi tertentu nih, seperti yang sudah dikatakan oleh Marx, bahwa keterasingan proses kerja berdampak bagi kehidupan manusia sebagai spesies makhluk hidup. Tidak hanya tentang diri sebagai manusia saja yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, ketika manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, maka ia juga menghadapi orang lain. Individualitas manusia tereksploitasi oleh sistem sosial yang dapat mengubah karya dan kreativitas manusia itu menjadi kekuatan independen di luar manusia tanpa memandang siapa produsennya. Hal ini yang membuat kebencian kita terhadap kerja keras yang sebenarnya nih merupakan persona bagi tiap-tiap manusia. Hakikat manusia yang kita pahami dalam esensi manusia hidup dan jadi refleksi kritis terhadap jalan hidup apa yang kita pilih sebagai manusia. Apakah kita merasa terasing oleh realitas eksternal kita yang membuat kemanusiaan hilang dari manusia, seperti perasaan semangat, sedih, dan kecewa yang seringkali tidak sejalan dengan apa yang kita pilih, dan rasa keterpaksaan yang timbul sehingga manusia layaknya robot yang hanya diperintah sedemikian rupa untuk memuaskan kaum-kaum kapitalis. Bagi Marx, seperti yang dipahami dari filsuf Hegel, bahwa konsep alienasi didasarkan pada perbedaan antara keberadaan dan esensi. Pada kenyataannya, keberadaan manusia terasing dari esensinya, dan dalam kenyataannya, ia bukan apa yang berpotensi, atau bisa dibilang, ia tidak seperti yang seharusnya sebagai manusia. Maka ia harus menjadi yang seharusnya. Nah, segitu aja kayaknya argumen kritis dari saya. Selanjutnya saya mau nanya balik nih. Iya. Tadi kan udah dijelasin tuh secara lebih dalam apa itu definisi, bentuk dan jenis-jenis, kemudian filosofi yang membahas tentang alienasi, kemudian relevansinya sendiri apa sih untuk di masa kini menurut Marcelio? Oke, baik. Terima kasih ya Maria atas pertanyaannya. Untuk relevansi di masa kini tentang keterasingan atau alienasi itu sendiri, tentunya itu menjadi hal yang seharusnya dihindari ya oleh manusia. Terus dinamika sosial dan budaya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap manusia untuk merefleksikan realitasnya, terlebih lagi permasalahan kapitalisme yang sampai saat ini terus berjalan, sehingga memaksa manusia untuk melupakan hakikat yang seharusnya gitu. Doktrin mengenai kompleksitas keterasingan mulai dari semua bidang di dalam kehidupan seperti beragama, berkeluarga, berpendidikan, dan bekerja tergabung di dalam konsep yang sekiranya membawa kita kepada tuntutan atas sesuatu sehingga meninggalkan yang hakiki. Konsep dari keterasingan ini juga membawa kita kepada rasa insecure bagi sebagian kaum muda untuk mengembangkan potensi dirinya. Hal ini juga jelas bermasalah dengan eksistensi mereka yang dimana keberadaan manusia terasing dari esensinya itu sendiri.
Terus dengan adanya revolusi industri 4.0 yang membuat informasi bisa diakses dengan luas dan cepat, agaknya berdampak sangat signifikan bagi penggunaan networking, sehingga manusia sangat mungkin untuk merasa terasing jika standarisasi sosial yang menuntut esensi dan eksistensi manusia dianggap terlalu tinggi. Oh, mungkin fenomenanya seperti ini nih, Marco, dicontohin. Kan Maria juga punya sosial media lah ya, intinya main sosial media. Main dong pasti. Ya, kita seringkali ketika buka sosial media tuh yang kita lihat untuk di zaman ini adalah pencapaian orang lain kan, kayak ya si A lagi dapat apa, habis keterima di mana, habis menang apa dan semacamnya gitu. Yang terkadang ketika kita melihat itu kayak kok dia lebih cepat sukses ya, atau kok pencapaian dia seperti dia udah di atas saya ya, atau padahal kan kita seumuran gitu. Terkadang begitu kan, suka ada kesan-kesan kayak gitu. Nah itu kan ya seperti tadi, konsep ini tuh membawa kita kepada rasa insecure gitu kan, sehingga potensi yang seharusnya dalam diri kita bisa kita asah, kita malah fokus terhadap standarisasi orang lain gitu, yang menjadi kita ya terpuruk lah intinya sebagai manusia gitu kan. Ya jadi itu sih kalau contoh nyatanya ya untuk merasa relevansinya di masa kini gitu. Baik, untuk yang terakhir mungkin kesimpulan ya dari Maria seperti apa nih tentang alienasi itu sendiri? Oke, untuk kesimpulan, nah dari sekian banyaknya nih pengertian tentang alienasi yang udah dibahas tadi, dapat digariskan bahwa alienasi merupakan suatu kondisi ketika seseorang manusia menjauhkan atau dijauhkan dari sesuatu karena hilangnya ketertarikan atau motivasi untuk melakukan kontak sosial. Bahkan dalam banyak kasus akan menimbulkan depresi diri dan berujung kehilangan kontrol diri. Ya, bisa dikatakan hal demikian terjadi karena adanya perasaan keterpisahan dari kelompok, lingkungan, atau bahkan dirinya sendiri. Hal demikian bisa terjadi karena entah dari tuntutan hidup, harapan dan ekspektasi dari orang terdekat, atau mungkin sahabat dan teman-teman di sekitar kita. Nah, ada beberapa ciri atau indikator mengapa bisa dikatakan seperti itu. Yang pertama, ketidakberdayaan, yaitu suatu perasaan bahwa kejadian dari akibat yang terjadi pada seorang individu dikontrol serta ditentukan oleh kekuasaan eksternal di luar dirinya, bukan karena kekuatan dari diri individu itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu rasa meaningless atau bahasa Indonesianya tidak berarti, yaitu suatu perasaan bahwa terjadi suatu kejadian yang tidak dapat dipahami, sehingga muncul anggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang akan sulit ditebak. Kemudian selanjutnya tidak ada norma, yaitu suatu perasaan bahwa tujuan-tujuan yang tidak diakui secara sosial diperlukan untuk mencapai maksud-maksud yang diakui secara sosial, sehingga muncul anggapan bahwa seorang individu tidak harus terikat pada nilai-nilai dan moralitas standar yang berlaku di lingkungan sosialnya. Kemudian yang keempat, terisolasi secara sosial, yaitu suatu perasaan kesendirian, penolakan, dan terpisah dari nilai kelompok atau hubungan antar anggota kelompok, sehingga tidak menutup kemungkinan karena perasaan seperti itu menjadikan individu yang bersangkutan menarik diri dari kehidupan sosialnya atau tidak adanya rasa memiliki. Kemudian yang terakhir, rasa keterasingan diri, yaitu perasaan yang muncul pada diri seorang individu bahwa segala aktivitas yang telah dilakukan tidaklah menguntungkan dirinya, sehingga memunculkan perasaan bahwa segala perilaku yang dilakukan individu tersebut semata-mata bukan keinginan sendiri, atau juga suatu perasaan bukan dirinya, dan juga tidak adanya kepuasan dari pribadi itu sendiri. Oke, segitu aja sepertinya kesimpulan dari saya. Baik, selanjutnya boleh Marcelio. Ya, terima kasih Maria atas penjelasannya ya. Wah, sepertinya nggak terasa juga nih diskusi tiba-tiba udah lama ya, ternyata udah lama juga ini. Oke, baik, untuk diskusi dari kami berdua dan kelompok kami sepertinya
mengenai alienasi sampai di situ. Mungkin selanjutnya kita lanjut untuk terhadap Bung Zikri ya. Nanti akan kita panggil Bung Zikri gitu ya untuk ngobrol-ngobrol Iya, lagi. boleh banget. Ya, berarti Biar tambah seru. betul. Berarti ini kita akhiri saja ya sesi ini ya. Oke, siap. Baik, sekian dan terima kasih untuk perhatiannya untuk sesi alienasi diskusi saya dan Maria diakhiri pada saat ini juga, dan nanti akan lanjut pada sesi diskusi dengan Bung Zikri. Baik, terima kasih Maria. Terima kasih juga Marsilio. Ya. Adapun solusi dari permasalahan alienasi yang dialami oleh manusia menurut kelompok kami yaitu yang pertama, dimulai dari diri individu itu sendiri. Bagaimana mereka bisa memahami rasa keterasingan yang mereka alami, berusaha menemukan jawaban dari rasa keterasingan mereka, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam rasa keterasingan yang mereka alami. Selain itu, yang kedua adalah mereka juga berhak untuk mengakui hak karya cipta jika mereka adalah seorang buruh, sehingga mereka tidak merasa terasing dari barang ciptaannya sendiri. Mereka juga dapat berkolaborasi dengan kalangan atas sehingga tidak ada kesenjangan antara buruh dengan kaum kalangan atas, sehingga rasa keterasingan dapat teratasi. Ya kan tadi kita udah dengar ya pendapatnya dari Maria tuh, kalau solusi dari alienasi itu sendiri mulai dari diri kita sendiri dengan menghargai diri kita sendiri atau kayak sadar dengan apa yang kita perbuat. Jadi kalau menurut lu sendiri gimana tuh Zik, solusi untuk alienasi? Kira-kira setuju nggak atau ada pendapat lain atau gimana tuh? Seperti ada gangguan jaringan. Oke, maaf. Tadi ada sedikit gangguan. Sebenarnya kalau menurut gue sendiri sih dari adanya kesenjangan antara kaum proletar sama kaum buruh ini tuh mestinya tuh harus kita tuh harus saling menghargai itu antara kaum buruh sama kaum proletar gitu. Ibaratnya kaum yang buruh di sini harus menghargai gitu gimana perjuangan atau usaha dari si kaum buruh ini, ibaratnya untuk memajukan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh si kaum buruh di sini gitu. Maksud gue harus ada komunikasi gitu yang tepat ya. Jadi nggak semata ibaratnya kan kalau kayak gitu jadinya suatu sistem yang miris sih, kayak tirania gitu, kayak ibaratnya buruh dipaksa kerja buat ya udah cuma buat ibaratnya buat untuk cukup buat dirinya aja gitu. Iya benar-benar. Berarti kan kalau kayak bagi Marx sendiri itu juga kan antara kerja dan juga hasil kayak disesatkan gitu kan. Iya. Sehingga kayak Marx itu tuh nganggap itu sebagai ya sikap teralienasi. Cuma mungkin fokus Marx itu adalah di dalam bidang pekerjaan. Ya, benar sih. Setuju sama aku. Berarti kalau menurut lu pribadi juga nih, kan seperti yang kita tahu kayak ada 3 gitu ya, bukan dari kapitalisme aja. Kalau Marx kan memang lihatnya kapitalisme itu dari segi sosial lah ya, dari segi sosial. Tapi kayak proletar. Ya benar. Tapi kayak filsuf lain tadi kayak si Feuerbach atau Erich Fromm itu kan, si Feuerbach lah terutama kan dia mandangnya itu dari agama kan. Nah kalau lu menurut lu sendiri nih kayak sebenarnya itu yang paling mempengaruhi sikap teralienasi dari manusia itu apakah dari agama, dari sistem kapitalisme itu sendiri, atau memang dari yang psikoanalisis si Fromm itu gitu loh. Jadi menurut lu tuh yang paling berpengaruh tuh yang mana kira-kira? Kalau menurut gue sih sebenarnya yang paling berpengaruh ini tuh baik lagi sebenarnya kita sebenarnya mau ngomongin tentang agama atau tentang psikoanalitis, sebenarnya hubungan tentang
manusia dengan manusia juga kan, tentang ibaratnya hubungan manusia dengan sosialnya juga gitu. Nah sama Iya, misalkan benar. kayak di agama gitu ya, kayak menurut yang gue baca kayak misalkan apa namanya, Hegel ini tuh bilang kalau sebenarnya dia tuh ngelihat bahwa agama yang dibawa oleh Yunani kuno gitu ya, kayak agama betul. agama legenda atau agama rakyat gitu kan, false religion gitu, yang Iya, betul. tapi dia tuh terlalu bersifat moralis gitu, nggak ada pakai model keinginan dari jemaatnya gitu, atau kayak semangat dari para penganutnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya gitu, atau yang disebut sebagai totalitas etis gitu kan. Oh, Nah gitu sih kalau dari Hegel kayak gitu. berarti kayak kalau menurut lu sendiri itu yang berpengaruh malah dari ini ya, agama lah ya. Agama, bener sih. Agama. Kayak maksudnya kalau kita lihat dari relevansi yang sekarang gitu ya, agama sampai sekarang juga masih relevan gitu kan. Iya, benar. Ya kalau lu kan dari agama ya, kalau gue sih sebenarnya kita agak berbeda sedikit nih. Kalau gue sih mikirnya malah yang berpengaruh besar dari sikap keterasingan manusia, kalau menurut opini gue adalah dari sistem si kapitalisme itu sendiri gitu. Kenapa begitu? Karena mungkin gini ya, relevansi pada saat ini adalah tentang kerja kita dibayarnya itu kayak nggak sesuai gitu dengan apa yang kita kerjakan ibaratnya. Jadi dengan kata lain ya, kita bekerja nggak apa ya, bahasanya nggak sesuai dengan hati lah ya, nggak sesuai sama apa yang adanya terpaksaan ya di situ. Iya, unsur keterpaksaan yang dimana kan kaum kapitalisme buat itu seolah-olah kita bekerja untuk mendapatkan uang gitu kan. Iya benar. Nah itu berarti sifat keterasingan itu muncul gitu. Nah di samping itu juga sih balik lagi yang tentang kalau masuk ke sosial ya, dengan kita membanding-bandingkan diri sendiri tuh, diri kita sendiri ke orang lain tuh menurut gua itu menjadi salah satu ini juga sih faktor kenapa muncul rasa keterasingan. Lu setuju nggak tuh sama yang kayak gitu? Iya bener sih, tapi menurut gue juga justru sebenarnya yang paling berpengaruh dari adanya rasa keterasingan itu tuh sebenarnya hubungan manusia dengan manusia kan. Maksudnya kayak individu dengan individu lainnya gitu. Ketika misalkan kayak kalau misalkan kita lihat realitanya gitu yang sekarang kan, anak-anak muda tuh ngerasa insecure gitu kan sama anak-anak yang lebih ibaratnya kayak lebih wah gitu, lebih ibaratnya kayak status sosialnya lebih tinggi ya kan, dia jadi ngerasa kayak nggak diajak main atau segala macam, itu kan juga yang mempengaruhi kondisi psikologis dia gitu. Jadi dia tuh ngerasa terbebani, jadi kayak karena mungkin standarisasi sosialnya tuh terlalu tinggi gitu buat dia gitu. Benar. Ya. Berarti gini kan, poin yang bisa diambil itu kayak sebenarnya kita tuh nggak relevan kalau nilai standarisasi orang lain yang dilekatkan ke orang lain terus kita taruh ke dalam standarisasi diri kita. Itu menurut gue nggak relevan kayak gitu, bener kan? Iya bener kayak banget. gitu kan poinnya kan. Iya benar. Karena kan maksudnya yang kita tahu manusia kan kayak unik lah, diciptakan berdasarkan keunikannya masing-masing dan timeline pencapaian gitu. Kalau kita nyesuaiin sama orang lain ya nggak akan bisa, karena memang berbeda-beda gitu. Jadi sedikit banyak itu sih menurut gue yang kalau dari bidang sosialnya juga ya, yang akhirnya bikin diri kita merasa keterasingan. Dan itu juga maksudnya benar-benar relate dari kayak misalkan kayak anak muda seumuran kita gitu, kayak lagi ngalamin yang namanya itu krisis eksistensi kan. Yang dimana kita tuh lagi mencari jati diri kita gitu, cuman kita tuh merasa terombang-ambing gitu sama realitas sosial gitu. Jadi kita tuh kayak ibaratnya masukin nilai-nilai, iya kayak masukin nilai-nilai yang baik dari sisi orang lain gitu, tanpa kita tuh ngelihat sebenarnya tuh itu tuh belum tentu baik gitu buat diri kita kan. Iya. Nggak relate gitu. Kayak terlalu akhirnya kita jadi kayak terlalu fokus sama hidup orang lain lah ibaratnya. Jadi kayak kita fokus sama omongan orang lain ya. Iya, untuk kehidupan kita sendiri tuh nggak diurusin gitu ibaratnya, malah
loh kenapa malah kita peduli dengan pencapaian orang lain? Dengan Iya. kata lain, kalau kita termotivasi sih nggak apa-apa gitu kan, tapi kan seringkali hal itu malah menimbulkan sikap keterasingan terhadap diri kita sendiri gitu kan. Iya. Dampak Maksudnya negatif yang tadi. muncul banyak sih emang. Benar, kehilangan jati diri lah ibaratnya kan. Nah, terus setelah itu menurut gue ya itu nyambung juga ke rasa alienasi terhadap ke orang lain gitu, terhadap cara kita bersosialisasi. Karena kan dengan kita kayak gampang insecure lah, pokoknya insecure terhadap diri sendiri, menurut gue itu untuk kita bersosialisasi nanti akan terhambat juga nggak sih? Kayak susah gitu loh, karena mau berkenalan pun atau bergaul kayak kayaknya Iya. gue nggak ini deh. Kita Ada rasa-rasa takut gitu, maksudnya jadi kayak ada rasa-rasa kita jadi ngerasa kita tuh nggak pantas gitu buat bersosialisasi sama orang lain ya kan. benar. Jadi kayak merasa kekurangan terus kan ibaratnya kan. Iya benar. Jadi kayak merasa kekurangan terus. Jadi menurut gue itu sih poin-poinnya. Nah, berarti kan solusinya kalau kayak gitu ya dengan kata lain kita harus stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain kan. Kayak ya nggak perlu lah banding-bandingin. Ya mungkin dengan kita gitu. kalau mau nyari motivasi boleh gitu kan, sebagai ibaratnya buat bikin kita tuh jadi semangat ya kan. Cuman kita jangan sampai kelewatan, jangan sampai kita tuh ngelewatin batas-batasan diri kita sendiri gitu, yang bikin kita tuh jadi ngerasa kurang terus gitu. Iya. Ya. Karena kan kalau ya kayak gitu terus ujung-ujungnya nanti masuk ke perasaan teralienasi itu sendiri gitu kan. Iya. Dan itu gak enak banget kan. Iyalah. Kayak rasa insecure gitu-gitu. Malah jadinya tuh rasa alienasinya ke dua aspek gitu. Setelah ke diri sendiri nanti akan muncul ke terhadap orang lain. Tumbuh lah intinya. Benar. Iya sih. Berarti ya itulah ya poin-poinnya lah kira-kira. Terus solusi-solusi yang bisa diberikan. Oke, baik. Dari sekian pembahasan, sepertinya poin-poin yang dapat disimpulkan adalah untuk mencari solusi dari perasaan teralienasi atau keterasingan yang dialami oleh manusia ialah kalau menurut kelompok kami berarti satu, berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain karena tentunya itu tidak relevan dengan diri sendiri gitu kan, untuk menentukan standarisasi orang lain terhadap diri kita. Lalu yang kedua untuk masalah pekerjaan misalnya, supaya kita terhindar dari perasaan teralienasi dari pekerjaan, setidaknya kita harus tahu gitu esensi dari kerjaan yang kita lakukan itu apa. Dan kalau bisa ya mungkin terlalu naif ya, bukan terlalu naif, mungkin kata-kata ini kayak ya bullshit gitu atau apa gitu ya. Cuma maksudnya kan kayak kerja jangan untuk uang, ya itu terlalu bullshit. Cuma kalau bisa ya jangan seperti itu gitu. Jadi kita harus sadar kayak secara penuh gitu esensi pekerjaan yang kita lakukan itu apa, agar tidak ada unsur paksaan gitu. Intinya sih itu. Jadi bukan berarti kami kayak melanggar bahwa kerja harus butuh uang. Kerja memang harus butuh uang. Akan tetapi kan jika orientasi kita seperti itu, maka rentan sekali kita nanti ujung-ujungnya akan mengalami perasaan teralienasi dari pekerjaan. Poinnya ke situ sih. Tanpa kita sadari seperti itu. Ya. Kita merasakan keterasingan terhadap pekerjaan lah ya intinya. Iya. Bukan kita melanggar bekerja untuk mendapatkan uang. Enggak kayak gitu enggak. Cuma intinya ini biar terhindar dari perasaan teralienasi. Nah, ya intinya itu. Sama yang terakhir ya mungkin itu, dengan kita stop membandingkan diri dengan orang lain, maka kan rasa insecure kita mungkin akan berkurang kan, sehingga akan membuat kita bisa lebih berinteraksi sosial dan lebih bergaul bersama orang-orang di luar, sehingga kita akan tidak merasa teralienasi dengan orang-orang sekitar atau sosial kita gitu. Jadi ya mungkin 3 poin itu merupakan salah satu solusi-solusi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.